Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassis jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Asy'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahhab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya. Allah menciptakan kekuatan pada diri kita, kemampuan untuk mengawali hari ini dengan melakukan amal soleh berupa sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan hadir dalam majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala terus memberikan taufiknya kepada kita sehingga hari ini kita bisa mengisinya, memenuhinya dengan berbagai amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah. Mari kita ikhlaskan niat kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam pembahasan bab salatul Jumu'ah. Hadis berikutnya mari kita baca. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa 'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi salatil jumu'ati suratal jumu'ati wal munafiqin. Rawahu Muslimun. Anna nabiyya sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Kanjeng Nabi iku yaqra'u maca sapa Kanjeng Nabi fi sholatil jumu'ati ing dalem salat Jumat. Surat al-Jumu'ati ing surat al-Jumu'ah wal munafiqin lan surat al-munafiqin. Rawahu Muslimun. Walahu
Walahu lan iku ketue Imam Muslim riwayat Muslim anin Nu'mani saking sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala dawuh sapa An-Nu'man bin Bashir kana ana sapa Rasulullah iku yaqra'u maca sapa Rasulullah fil aidaini ing dalem riyaya loro wa fil jumu'ati lan ing dalem salat Jumu'ah bisabbihisma rabbikal a'la kelawan surat sabbihisma rabbik al a'la. Kalau dilanjutkan sabbihisma rabbikal a'la. Wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Hadirin rahimakumullah, dua hadis ini menjelaskan praktek yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan sholat Jumu'ah, bahwa beliau yang dibaca setelah pada rakaat yang pertama setelah membaca suratul Fatihah adalah suratul Jumu'ah atau surat Sabbihisma Rabbikal A'la, surah Al-A'la. Artinya sampai akhir, Sabbihisma Rabbikal A'la sampai akhir, bukan hanya membaca Sabbihisma Rabbikal A'la saja. Demikian juga suratul Jumu'ah pada rakaat yang pertama itu juga dari awal sampai akhir. Tidak seperti yang dipraktekkan oleh kebanyakan kita, hanya diambil satu atau dua ayat saja dari suratul Jumu'ah, tetapi seluruh suratul Jumu'ah. Kemudian atau kalau tidak, kalau terlalu panjang misalnya, maka membaca Sabbihisma Rabbikal A'la ila akhiri as-surah. Itu pada rakaat yang pertama. Kemudian pada rakaat yang kedua dalam sholat Jumu'ah setelah membaca suratul Fatihah, yang dibaca adalah suratul Munafiqin. Jika memungkinkan maka membaca suratul Munafiqin. Jika tidak, misalnya nggak hafal karena panjangnya, suratul Jumu'ah karena panjang sehingga nggak hafal, maka digantikan tadi suratul Jumu'ah diganti Sabbihisma Rabbikal A'la, Al-Munafiqin diganti dengan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah sampai akhir, atau suratul Ghasyiyah. Hadirin rahimakumullah, untuk Sabbihisma Rabbikal A'la pada rakaat pertama dan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah pada rakaat yang kedua itu juga berlaku pada sholatul Aid, sholatul Aidain, sholat Aidil Fitri dan sholat Aidil Adha. Itu juga sama, yang dibaca pada rakaat yang pertama surat Al-A'la dan pada rakaat yang kedua membaca suratul Ghasyiyah. Nah, tentu saja ini bagi imam yang hafal. Kalau imamnya nggak hafal, ya diperbolehkan membaca surat yang lain, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dipraktekkan, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu bagi para imam sholat hendaknya menghafal dua surat ini, karena surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah, Al-A'la dan Al-Ghasyiyah, itu dipakai setiap Jumat dan juga dipakai dalam pelaksanaan sholat Aidul Fitri dan Aidul Adha. Nah, penting untuk kita menghafalnya. Ini tentang surat yang hendaknya dibaca dalam dalam sholat al-Jumu'ah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Wa an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu qala shalla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-'ida thumma rakhasa fil jumu'ati faqala man syaa'a ayyusalliya falyusalli, rawahul khamsatu ila Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah.
Qala dawuh sapa Zaid bin Arqam. Shalla wa shalat. Sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ida ing salat Id, salat riyaya. Tsumma rakhasa nuling ringanaken sapa kanjeng Nabi fil jumu'ati ing dalam salat Jumat. Faqala mongko dawuh sapa kanjeng Nabi, man utai sapane wong iku syaa ngersakaken sapa man an yusalliya ing yen to salat sapa man fal yusalli mongko becik salat sapa man. Rawahul khamsatu ila Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah. Ini hadirin rahimakumullah. Hadis ini jika dipahami secara harfiah tanpa kita mengetahui sababul wurud dari hadis ini bisa menimbulkan salah faham. Karena seakan-akan di sini sholat Jumat ini tidak wajib, tetapi barang siapa yang berkehendak melakukannya maka dia boleh untuk melakukannya, jika tidak maka tidak atau boleh untuk tidak melakukannya. Seakan-akan seperti itu. Padahal tidak demikian makna dari hadis ini. Karena seperti yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya, bahwa melaksanakan sholat Jumat bagi kaum laki-laki yang merdeka, yang mereka itu baligh dan mereka mukim, ini fardhu ain, hukumnya, sehingga tidak boleh bagi orang-orang yang memenuhi syarat itu untuk meninggalkan pelaksanaan sholat Jumat. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini, yang dimaksud dengan al-Aid, shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Aid, salat Aid adalah Idul Adha, salat Idul Adha. Jadi salat Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Bertepatan dengan hari Jumat. Artinya hari rayanya bertepatan dengan hari Jumat. Berarti di situ ada sholatul Aid di pagi hari, kemudian di siang hari ada sholatul Jumu'ah. Tetapi hukum bahwa tentang permasalahan ini ada beberapa khilaf di antara para ulama, tetapi karena ada hadis ini, tetapi pendapat yang rajih, yang dipegangi oleh para ulama, oleh mayoritas ulama, meskipun pada pagi hari kita melaksanakan sholatul Aid, maka tetap wajib hukumnya bagi kita untuk melaksanakan sholatul Jumu'ah, tidak gugur. Jadi sholat Jumat itu tidak gugur dikarenakan pagi harinya kita telah melaksanakan sholat Idul Adha atau sholat Idul Fitri. Tetap berlaku atau tetap wajib sholat Jumat meskipun bertepatan dengan hari Jumat. Dan perlu kita ingatkan juga di sini bahwa ketika bertepatan dengan hari Jumat, Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat, itu tidak kemudian dikatakan bahwa itu yang disebut dengan Al-Hajjul Akbar. Karena Idul Adha itu pada hari Jumat kemudian disebut Al-Hajjul Akbar. Tidak, tetapi dikatakan bahwa setiap Idul Adha itu disebut Al-Hajjul Akbar. Kenapa? Karena kebanyakan amaliyah haji, a'malul hajj, itu kebanyakan dilakukan pada hari Idul Adha. Sehingga disebut Idul Adha dengan sebutan Al-Hajjul Akbar. Saya ulangi lagi,
Idul Adha disebut dengan Al-Hajjul Akbar. Setiap Idul Adha disebut Al-Hajjul Akbar, tidak apabila misalnya hari Arafah tepat pada hari Jumat atau Idul Adha tepat pada hari Jumat baru disebut Al-Hajjul Akbar. Tetapi setiap Idul Adha itu disebut dengan Al-Hajjul Akbar. Kenapa? Karena tadi sudah kita sampaikan, kebanyakan amaliyah haji, ritual haji itu dilakukan pada hari Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Hadirin rahimakumullah, jadi kalau seseorang telah melakukan sholat Idul Adha atau Idul Fitri dan itu pada hari Jumat, sholatul Jumu'ahnya itu tetap wajib, tidak menjadi gugur. Kita lanjutkan kembali pada hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla tatkalane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh al jumu'ata ing salat Jumu'ah falyusalli mangka becik salat sapa ahadukum ba'daha ing dalem sause Jumu'ah arba'an kelawan petang rakaat. Rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah, hadis ini hadis yang penting untuk kita hafalkan atau kita ketahui. Karena hadis ini menjadi menjadi bantahan terhadap kelompok Wahabi. Kelompok Wahabi pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab, mereka mengatakan nggak ada sholat rawatib untuk sholat Jum'ah, nggak ada sholat qabliyatul Jumu'ah, nggak ada sholat ba'diyatil Jumu'ah. Dan di Indonesia juga ada kelompok yang tidak melakukan atau kelompok yang mengingkari adanya qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Ada banyak yang juga berkeyakinan seperti orang-orang Wahabi. Bahkan orang Wahabi itu menganggapnya sebagai bid'ah yang muharramah, bid'ah yang mungkarah. Kalau kita sholat qabliyah Jumat atau ba'diyah Jumat, maka dianggap oleh mereka sebagai bid'ah yang mungkarah, yang diharamkan, bid'ah yang sesat menurut mereka. Sementara praktek yang kita lakukan, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita melakukan sholat qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Bahkan kita melakukannya bersama-sama, tidak berjamaah karena memang tidak disyariatkan berjamaah, tetapi kita melakukan bersama-sama, ada komandonya. Begitu kita datang ke masjid, kita pertama melakukan sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu muraqi mengumandangkan azannya yang pertama, azan yang pertama. Setelah azan pertama, kemudian para hadirin dalam sholat Jumat itu melaksanakan sholat qabliyah, 2 rakaat. Biasanya semuanya melakukan sholat qabliyah Jumat ini 2 rakaat. Setelah itu baru muraqi itu azan lagi untuk azan yang kedua, atau yang sebenarnya itu ada azan yang pertama yang dilakukan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum khatib naik ke mimbar. Kita ada, itu yang kita praktekkan, ada qabliyah Jumat. Nanti setelah kita melaksanakan sholat Jumat, kita juga ada ba'diyah Jumat. Itu yang kita yakini, seperti halnya dalam sholat zuhur. Seperti dalam sholat zuhur, karena sholat Jumat ini adalah pengganti dari sholat zuhur, maka sebagaimana dalam sholat zuhur itu ada qabliyah zuhur, ada ba'diyah zuhur, dalam sholat Jumat itu juga ada qabliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Itulah yang kita yakini. Apakah ada dalilnya? Ada dalilnya. Kemarin sudah kita bahas ketika kita membahas sholat rawatib secara rinci, lebih banyak kita telah bahas. Ditambah lagi dengan hadis yang sekarang sedang kita baca.
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an." Apabila salah seorang di antara kalian telah sholat Jumat, maka hendaknya, menunjukkan nggak wajib, memang nggak wajib karena sunnah. Nah, hendaknya dia sholat 4 rakaat setelahnya. Sholat 4 rakaat setelahnya, setelah Jumat. Berarti ba'diyah Jumat. Dalam satu riwayat itu 4 rakaat di sini, 4 rakaat. Dalam satu riwayat itu 2 rakaat. Nah, kita bisa melakukannya 2 rakaat atau 4 rakaat. Kita umumnya melakukannya mengikuti riwayat lain yaitu 2 rakaat. Tapi dalam hadis ini 4 rakaat. Nah, kalau ada seseorang sholat setelah setelah sholat Jumat 4 rakaat, ada kalanya dia memang melaksanakan sholat ba'diyah Jumat. Meskipun kemungkinan juga dia melakukan sholat zuhur yang dia mengulang sholat zuhur. Karena ada sebuah pendapat dalam mazhab Syafi'i, yaitu bahwa setelah disyariatkan setelah sholat Jumat itu kemudian melakukan sholat zuhur lagi, tabri'atan lidzimmah. Kenapa? Karena praktek Jumat yang berlaku pada masa sekarang ini pada umumnya itu tidak seperti pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat Jumat hanya dilakukan di satu tempat. Pada masa Rasulullah ada 9 masjid di Madinah, Al-Madinah, Al-Munawwarah, masjidnya ada 9. Tetapi ketika hari Jumat, semua umat Islam berkumpul di Al-Masjid An-Nabawi, berkumpul menjadi satu di Masjid Nabawi. Maka berdasarkan praktek yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan bahwa dalam satu balad hanya boleh ada 1 Jumat, nggak boleh ada 2, 3, 4 atau lebih dari Jumat. Beliau mengatakan apabila ada 2 Jumat, nah misalnya dalam satu daerah ada didirikan 2 Jumatan, maka yang duluan takbiratul ihramnya dia yang sah, sementara yang belakangan yang masbuqah itu tidak sah. Nah, meskipun dalam mazhab Syafi'i dalam kondisi-kondisi tertentu diperbolehkan untuk mendirikannya 2 Jumat, yaitu ketika misalnya masjidnya nggak muat lagi untuk pelaksanaan sholat Jumat sehingga harus diadakan di tempat yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak bisa disatukan. Umat di daerah itu tidak bisa disatukan. Karena misalnya antara orang Kulonan dengan orang Etanan, orang yang ada di daerah timur sama orang yang barat itu bertengkar. Yang mereka nggak mungkin akan kumpul. Maka di sini mengadakan Jumatan lagi, di sini mengadakan Jumatan, di sana mengadakan Jumatan. Nah, mereka memang nggak bisa dikumpulkan sama sekali. Atau yang sana Wahabi, yang sini Ahlus Sunnah, yang nggak bisa kumpul, maka didirikan sendiri-sendiri. Nah, kalau dikarenakan itu, maka diperbolehkan adanya 2 Jumat. Tapi jika enggak, maka enggak boleh ada 2 Jumat dalam satu daerah. Nah, hadirin rahimakumullah. Nah, praktek yang terjadi pada masa sekarang itu banyak sekali. Dalam satu daerah sholat Jumatnya lebih dari 1. Karena daerah ini tetap menjadi daerah apabila nggak ada pemisah. Nggak ada pemisah umron al-balad. Jadi tidak ada daerah yang kosong
yang kemudian memisahkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Selama setiap sebuah daerah itu sambung menyambung dengan bangunan rumah misalnya, maka itu dianggap satu daerah meskipun itu besar. Misalnya di Jakarta, begitu padat kotanya, maka bisa jadi satu Jakarta itu satu balad. Semestinya satu Jumatan saja, tetapi Jumatannya ratusan di sana dilakukan Jumatan. Maka ada pendapat dalam mazhab Syafi'i, yaitu untuk setelah sholat Jumat kemudian melakukan sholat zuhur tabri'atan lidzimmah, dalam rangka untuk membebaskan tanggungan mana tahu ini tidak sah apabila mengikuti mazhab Syafi'i. Ini dalam mazhab Syafi'i. Berbeda nanti hukumnya dalam mazhab di luar Syafi'i. Maka kalau kita habis sholat Jumatan kemudian kita sholat 4 rakaat, bisa jadi orang itu sholat ba'diyah Jumat, karena memang dalam satu riwayat ba'diyah Jumat 4 rakaat. Mungkin juga dia melakukan sholat zuhur mengikuti pendapat yang tadi kita sampaikan. Ada juga yang pelencing habis salam langsung hilang, langsung pergi. Itu banyak yang kayak begitu, rata-rata begitu. Sudah datangnya terlambat, pulangnya paling cepat lagi. Tadi begitu datang sudah mau sholat, kemudian pulangnya begitu salam imamnya langsung lari pulang, seperti nggak kerasan di masjid. Padahal semestinya seorang muslim hatinya itu selalu terpaut dengan masjid, kerasan berada di dalam masjid. Tetapi seperti itulah fenomena yang terjadi di dalam masyarakat kita. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Jadi ini bantahan terhadap orang Wahabi ya. Orang Wahabi mereka mengingkari adanya qabliyah Jumat, ba'diyah Jumat. Ternyata Nabi memerintahkan kita untuk melakukan ba'diyah Jumat 4 rakaat. Berarti ajaran Wahabi bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah nyuruh kita sholat ba'diyah Jumat, sementara orang Wahabi menganggap sholat ba'diyah Jumat itu bid'ah yang sesat. Bagaimana ini? Ya karena memang orang Wahabi mereka menyimpang dari ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita lanjutkan kembali. Wa Anissa ibn Yazidah radhiyallahu anhu anna Muawiyah radhiyallahu anhu qala lahu. Sak temene Muawiyah radhiyallahu anhu iku qala dawuh sapa Muawiyah lahu maring As-Sa'ib bin Yazid. Idza shallaita tatkalane salat sapa sira al-jumu'ata ing Jumat fala tusalliha. Mongko aja fala tasilha. Keliru. Fala tasilha mongko aja nyambung sapa sira ing Jumat bisolatin kelawan solat hatta tatakallama sehingga ngomong sapa sira. Au takhruja utawa metu sapa sira. Fa inna Rasulullah mangka satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amarona perintah sapa Rasulullah ing kita bidzalika kelawan mangkono-mangkono. Mangkono-mangkono la ora misah ora nyambung salat kejaba sause ngomong. Allah nusila, amarona perintah sapa Rasulullah ing kita bidzalika. Allah nusila yen to ora nyambung sapa kita salatan ing salat bi salatin kelawan salat hatta natakallama sehingga ngomong sapa kita au nakhruja utawa metu sapa kita. Rawahu Muslimun. Muawiyah berkata kepada As-Sa'ib bin Yazid, jika kamu sholat Jumat, maka
jangan kamu sambung dengan sholat lain sampai kamu itu berbicara atau sampai kamu keluar. Nah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami hal itu, yaitu untuk tidak menyambung sholat dengan sholat yang lain sampai kita berbicara atau kita keluar. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah. Nah, ini bagaimana maksud dari hadis ini? Ini berlaku secara umum bukan hanya dalam sholat Jumat, tetapi juga dalam sholat-sholat yang lain. Ketika kita melakukan sholat wajib, apakah itu sholat Jumat atau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat wajib. Yang setelahnya itu ada sholat ba'diyahnya. Ada sholat ba'diyahnya. Misalnya kita sholat zuhur atau kita misalnya sholat maghrib atau isya. Kemudian kita mau sholat ba'diyah, sholat ba'diyah. Maka apa yang hendaknya kita lakukan, ini tidak wajib, tetapi apa yang hendaknya kita lakukan mengikuti aturan yang telah dituntunkan, yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hendaknya kita memisah antara sholat wajib dengan sholat sunnah, dengan berbicara atau dengan berpindah tempat. Nah, kalau di dalam hadis ini hatta takhruja, sampai kamu keluar. Jadi kalau misalnya kita sekarang sholat maghrib, kemudian kita mau sholat ba'diyah maghrib, nah, maka jangan langsung di tempat yang sama tanpa berbicara terlebih dahulu langsung sholat ba'diyah. Tapi hendaknya bagaimana yang kita lakukan? Kita bisa ngomong dengan orang di dekat kita meskipun hanya sebentar. Nah, meskipun hanya sebentar, misalnya kamu sudah makan tadi? Oh sudah. Nah, kemudian kita baru sholat ba'diyah. Misalnya ngomong saja meskipun hanya sekejap. Atau kalau tidak ngomong, maka kita berpindah tempat. Misalnya kita sholatnya berdiri di sini ketika sholat maghrib. Kemudian ketika sholat ba'diyah, maka kita pindah ke sampingnya, atau pindah ke depannya, atau pindah ke belakangnya. Nah, baru kita sholat sunnah di situ. Itu tata cara yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melaksanakan sholat ba'diyah. Jadi bukan langsung berdiri di posisi kita sholat maghrib itu, tetapi kita misalnya satu langkah ke samping kanan atau satu langkah ke samping kiri, atau maju ke depan atau mundur ke belakang. Yang penting intiqal, berpindah dari posisi ketika kita melaksanakan sholat wajib. Atau kalau enggak, tetap di posisi itu, dia harus berbicara. Meskipun ini hukumnya bukan wajib, dia berbicara dengan orang sebentar, baru kemudian dia melaksanakan sholat sunnah ba'diyah. Ini penting juga untuk kita ketahui karena ini bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita sering melihat orang habis sholat wajib, kemudian dia kok pindah sholat sunnahnya di sana ke sana, ya memang seperti itu yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut lagi, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ightasala thumma atal jumu'ata fa shalla ma qaddara lahu thumma ansata hatta yafrughal imamu min khutbatihi thumma yusalli ma'ahu ghufira lahu ma bainahu
wa bainal jumu'atil ukhra wa fadlu thalathati ayyam. Man utawi sapane wong iku ikhtasala atus sapa wong. Summa ata nuli teka sapa wong al jumu'ata ing Jumat. Fasalla nuli salat sapa wong ma ing barang kudira kang den kira-kiraaken utawa kang den kira-kiraaken lahu ketuwe man apa ma lahu ketuwe man. Summa ansota nuli meneng sapa wong hatta yafruha sehingga rampung sapa al imamu imam min khutbatihi saking khutbah imam. Summa yusalli nuli salat sapa man ma'ahu sartane imam ghufira mongko den sepura lahu ketuwe man apa ma dosa bainahu ing dalam antarane Jumat wa bainal jumu'atil ukhra lan ing dalam antarane Jumat kang weneh wa fadlu lan tambah salasati ayyam telu pira-pira dina rawahu Muslimun. Hadirin rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan beberapa hal kepada kita. Yang pertama yaitu tentang keutamaan mandi Jumat. Nah, mandi Jumat ini hukumnya sunnah, tidak wajib. Nah, hukumnya tidak wajib. Ini pendapat jumhur dari para ulama mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Baik itu dalam mazhab Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad, mayoritas umat Islam itu mengatakan bahwa mandi Jumat itu hukumnya adalah wajib. Sunnah. Wajib. Hukumnya adalah sunnah dan bukan wajib. Nah, pelaksanaannya bisa dilakukan ketika kita akan berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi akan berangkat sholat Jumat, kemudian kita mandi terlebih dahulu. Nah, jangan nggak mandi, meskipun ini hukumnya sunnah. Atau bisa dilakukan misalnya di pagi hari, misalnya ketika sudah masuk waktu subuh. Ketika sudah masuk waktu subuh, maka seseorang kemudian dia mandi sekalian berniat untuk mandi Jumat. Nah, itu juga sudah mencukupi. Sebagian ada yang berpendapat bahwa mandi Jumat ini bukan mandi karena harinya, tetapi mandi untuk melaksanakan sholat Jumat. Sehingga dia melakukannya ketika akan melakukan atau akan berangkat ke masjid dalam rangka melaksanakan sholat Jumat. Ini karena ada kata mandi ightasala, bagi barang siapa yang dia mandi. Jadi fadilah yang akan keutamaan yang akan diperoleh berupa diampuni dosa-dosanya itu adalah diawali dia dengan mandi dulu. Ketika mau berangkat sholat Jumat dia mandi. Kemudian setelah mandi dia datang untuk sholat Jumat, kemudian dia sholat, kemudian dia diam mendengarkan khutbah, kemudian sholat bersama imam. Maka dosa-dosa dia akan diampuni antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya. Itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sesuai dengan hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa antara satu sholat dengan sholat yang lain itu kafarah, antara Jumat dengan Jumat yang lain itu kafarah, antara Ramadan dengan Ramadan yang lain itu adalah kafarah. Artinya pelebur dosa yang bisa menghapuskan dosa seseorang. Demikian juga antara Jumat dengan Jumat. Tetapi ketentuannya apabila seseorang itu melaksanakan sholat Jumat dengan ketentuan ini, dia mandi sebelum berangkat, kemudian berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, melakukan sholat di sana, sholat tahiyatul masjid, kemudian dia diam mendengarkan khutbah, tidak berbicara,
kemudian sholat bersama imam. Maka fadilahnya akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ditambah 3 hari. Nah, kalau 1 minggu itu berapa hari? 7 hari. 1 minggu 7 hari. Kemudian wa fadlu thalathati ayyam ditambah 3 hari berarti 10 hari. Kenapa 10 hari? Karena dalam hadis yang lain itu disebutkan al-hasanatu bi asyri amsalihha. Sebuah kebaikan itu akan dibalas 10 kali lipat. 10 kali lipat. Sehingga di sini kalau Jumat dengan Jumat masih 7, padahal al-hasanatu bi asyri amsalihha. Agar genap 10 berarti ditambah 3 hari. Maka dalam hadis ini dikatakan wa fadlu thalathati ayyam. Dosa selama 10 hari, bukan dosa selama 7 hari diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia melakukan dengan urutan itu. Tapi kalau dia sholat Jumat kemudian nggak mandi, asal berangkat aja, ya nggak masuk fadilah ini. Atau seseorang misalnya mandi setelah sampai ke sholat Jumat, misalnya dia tidak sholat tahiyatul masjid, atau di waktu imam khutbah dia ngomong sendiri, ya nggak dapat fadilah, diampuninya dosa-dosa dia. Atau dia datang, imamnya sudah qomat, sudah mulai sholat, dia nggak mendengarkan doa khutbah, ini juga tidak mendapatkan fadilah. Karena itu harus diperhatikan juga agar kita mendapatkan keutamaan dari pelaksanaan sholat Jumat ini berupa diampuni dosa-dosa kita selama 10 hari. Antara Jumat dengan Jumat berikutnya ditambah 3 hari. Hadirin rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu ay an Abi Hurairah, wa anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakara, nyebut sapa Rasulullah yaumal jumu'ati ing dina Jumat. Faqala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam yaumul jumu'ah, iku fihi ing dalam yaumul jumu'ah sa'atun utawi waktu. Sa'ah di sini artinya bukan jam, tetapi waktu. La yuwafiquha, kang ora nepati ing sa'ah sapa abdun kawula muslimun kang muslim, wa huwa halih utawi abdun iku qaimun wong kang jumeneng yusolli salat sapa muslim, yas'alullaha nyuwun sapa muslim Allah ing Allah azza wa jalla syai'an ing suci-wici illa a'tahu kejaba paring sapa Allah ing muslim iyahu ing ya syai'an, atau a'tahu kejaba paring sapa Allah ing suci-wici iyahu ing muslim. Wa asyara biyadihi lan awa isyarat sapa Kanjeng Nabi biyadihi kelawan astane Kanjeng Nabi yuqalliluha, nyedhidiaken sapa Kanjeng Nabi ing yadihi. Muttafaqun alaihi wa fi riwayatin li muslimin wa hiya sa'atun wa hiya lan utai sa'ah iku sa'atun wektu khafifatun kang ringan. Hadirin rahimakumullah. Nah, sekarang beralih pada tentang waktu mustajab di hari Jumat. Waktu mustajab, waktu di mana apabila seseorang berdoa kepada Allah di waktu itu, maka dia akan dikabulkan doa-doanya. Disebutkan bahwasanya di dalam hari Jumat itu ada sebuah waktu yang apabila seseorang itu berdoa di dalamnya,
maka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak riwayat tentang waktu ini. Banyak riwayat tentang waktu ini. Yang pasti dia tidak ditentukan, tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala kapan itu. Apakah di pagi hari, apakah di siang hari, apakah di waktu sholat Jumat, apakah di waktu khutbah, apakah di antara dua khutbah, ataukah habis asar, atau menjelang tenggelamnya matahari. Itu nggak ada ketentuan yang pasti. Tapi ada riwayat-riwayat itu sampai sebagian ulama menyebut sampai 40 tempat, 40 waktu dalam sehari semalam. Tetapi yang pasti dia ada di hari Jumat. Itu yang pasti. Dia berada di hari Jumat. Tetapi kapannya itu tidak ditentukan. Seperti Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu yang pasti ada di bulan Ramadan. Tetapi kapan waktunya? Apakah di awal Ramadan? Apakah di pertengahan Ramadan? Apakah di akhir Ramadan? Apakah malam 21, 23, 25, 27 atau 29? Ataukah di malam genap? Bahkan Allahu a'lam, Allah yang lebih mengetahui. Pasnya itu Allah yang lebih mengetahui. Dirahasiakannya waktu Lailatul Qadar secara tertentu, itu tujuannya agar kita bersemangat untuk mengisi bulan Ramadan sejak awal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita nggak jucub buat taatnya. Kalau seseorang tahu misalnya Lailatul Qadar itu hanya ada di 10 terakhir Ramadan, maka semangatnya ibadah cuman di 10 terakhir Ramadan. Apalagi kalau diberitahu hanya di malam ganjil saja, maka semangatnya ibadah hanya di malam ganjil saja. Apalagi diberitahu Lailatul Qadar itu hanya malam 27 saja. Maka yang semangat ibadahnya hanya malam 27, sisanya itu enggak giat, tidak semangat di dalam beribadah kepada Allah. Nah, demikian juga tentang waktu yang mustajab di hari Jumat. Yang pasti dia di hari Jumat, tetapi di mana waktunya, kapan waktunya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak riwayat yang menunjukkan kapan itu. Tujuannya apa? Tujuannya agar kita di hari Jumat itu memperbanyak doa. Di pagi hari kita berdoa, di tengah hari kita berdoa. Kapanpun waktu di hari Jumat, perbanyaklah doa. Mana tahu doa yang kita panjatkan bertepatan dengan waktu mustajab itu. Karena kita nggak tahu pasti di mana posisinya, Kalau dalam hadis ini itu adalah waktu ketika sholat dalam hadis ini. Tapi dalam hadis yang lain ada yang menyatakan waktu itu adalah di antara dua khutbah. Ketika khatib selesai khutbah pertama, khatib duduk untuk kemudian bersiap melakukan khutbah yang kedua, di saat itulah waktu mustajab. Sebagian ada yang mengatakan setelah sholat asar sampai maghrib. Habis sholat asar, pokoknya masuk waktu asar sampai maghrib, itu adalah waktu mustajab. Sebagian lagi, dan ini banyak sekali para ulama yang mengatakannya, yaitu menjelang tenggelamnya matahari di hari Jumat. Jadi asar akhir ketika mau tenggelam matahari, disitulah waktu mustajab itu. Maka menjelang itu hendaknya kita menjelang tenggelamnya matahari itu kita hendaknya memperbanyak doa di situ. Nah, banyak riwayat yang menunjukkan itu. Nanti ada hadis berikutnya itu juga yang menunjukkan tentang waktu mustajab itu. Tapi dalam hadis yang sedang kita baca itu, yaitu ketika kita sholat. Berarti dalam pelaksanaan sholat Jumat itu, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta kepada Allah tentang sesuatu
yang kita kehendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Artinya Allah akan mengabulkan doa yang kita panjatkan tersebut. Wa asyara biyadihi yuqalliluha, dalam riwayat yang lain wahya sa'atun khafifah, bahwa waktu mustajab itu waktu yang hanya sebentar saja, nggak lama, nggak sampai beberapa jam atau sampai jam-jaman atau menit-menitan yang dalam waktu yang lama, enggak. Tidak seperti itu, tetapi hanya waktu yang sebentar saja. Dikatakan di sini wa asyara biyadihi yuqalliluha, itu Nabi memberikan isyarat seperti ini. Jadi Nabi meletakkan jari telunjuk. Jari telunjuknya di jari ini, di jari tangannya yang sebelah sini diletakkan begini, yang menunjukkan bahwa waktunya ini sebentar saja. Waktunya sebentar saja. Waktu mustajab di hari Jumat itu hanya sekejap, hanya waktunya sebentar saja. Di mana? Itu yang dirahasiakan, tetapi banyak ulama mengatakan setelah asar, banyak yang kemudian juga mengatakan pas menjelang maghrib. Waktu asar menjelang maghrib. Di situ waktu mustajab. Untuk itulah maka kalau waktu asar di hari Jumat, mungkin di pesantren ini nanti kita akan biasakan atau kita buat satu kegiatan, yaitu yang pertama membaca sholawat 80 kali. Karena ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan barang siapa yang membaca sholawat 80 kali setelah sholat asar, maka dosanya 80 tahun itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli, bagaimana? Allahumma sholli ala Muhammadin nabiyyika, gimana? Wa rasul, agak lupa saya. Nanti kita sampaikan. Sholawat khusus ya, sholawat khusus dengan sirah yang khusus. Dengan sirah yang khusus kita baca 80 kali. Setelah itu kita isi dengan doa sampai maghrib. Karena banyak ulama yang mengatakan bahwa waktu mustajab itu adalah waktu asar, khususnya menjelang tenggelamnya matahari. Maka ini sangat sangat penting untuk kemudian kita biasakan waktu mustajab itu kita gunakan untuk bersolawat tentu saja 80 kali, kemudian kita membaca doa-doa yang kita hajatkan, baik doa bersama atau doa sendiri-sendiri, karena setiap orang memiliki hajat-hajat yang secara khusus. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Barakallahu fikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.